Jadi di sini ada Yosi menanyakan bagaimana menormalkan semua uji regresi data panel dengan variabel moderasi. Oke, jadi di sini ada kondisinya regresi, kemudian data panel sama variabel moderasi. Bagian cara menormalkan ini mungkin maksudnya ya normalitasnya lolos, heteronya lolos, autokorelasinya lolos. Pemahaman saya seperti itu, mudah-mudahan sama sih dengan Yosi. Kemudian kita lihat ya, kita download Excel-nya, dan di sini ada keterangannya bahwa untuk sebenarnya gimana tidak? Untuk sebenarnya itu pemahamannya data di sheet 1. Kita lihat coba sheet 1-nya. Sheet 1. Oke. Di sini ada 1, 2, 3. Oke, 3 buah variabel independen. Ini Z moderasi, Y ini variabel dependennya. Nah, untuk format data, sebelum saya rapikan, saya mau masuk dulu ke pemahaman moderasi. Saya buka dulu contekannya ya. Contekannya itu di mana? Oh, ini dia. Bab 15 moderasi. Moderasi itu atau kita sebut namanya interaksi. Ya, ada interaksi. Nanti case-nya adalah untuk yang moderasi seharusnya diolah dalam 2 model. Yang model pertama, ya, model pertama dia digabungkan secara keseluruhan X1, X2 sama yang dikalikan seperti ini terhadap Y, dan kemudian diuji juga interaksi modelnya seperti ini ya. Seharusnya sih 2 kali, cuman kebanyakan yang saya lihat di beberapa penelitian rekan-rekan mahasiswa yang ada itu langsung menggunakan model yang bawah ini nih. Jadi X1, X2 ada interaksinya terhadap Y. Nah, ini penjelasannya mungkin agak butuh waktu ya, karena saya akan menjelaskan secara keseluruhan, baik model yang olahan interaksi dikalikan seperti ini, dan model moderasi di mana X2-nya ini nanti menggunakan haze moderation di SPSS. Karena Yosi postingnya di di video saya yang pakai eFuse, berarti saya nganggapnya ini harapannya Yosi, saya ngolahnya juga pakai eFuse menggunakan panel moderasi. Nah, kemudian ini saya rapikan dulu datanya. Khusus untuk eFuse-nya Yosi ya. Khusus untuk eFuse-nya Yosi, saya bikinkan Excel khusus. Dan ini izin untuk menyederhanakan namanya ya. Ini saya ganti misalnya stack aja. Kemudian di sini enaknya CG, di sini ROA, di sini KA, di sini KSR. Tadi apa tadi? SR aja deh. Report. Kemudian untuk data kodenya ini saya gantikan jadi code. Ini year. Ini juga saya rapikan juga. Oh ya, di sini ada merge ya. Saya ubah dulu. Di sini sepertinya tadi saya hitung ada 15 kali 5 ya, berarti ada 75 observasi. Di mana ini sampel
atau kita mulai dari populasi dulu nih. Populasinya saya nggak tahu nih karena Yosi belum memberikan informasi lebih jelas. Cuman kalau sepenglihatan saya, karena di sini ada bank, ada alat berat, ada manufaktur, Unilever ini, terus ada jasa konstruksi, sepertinya ini dari perusahaan-perusahaan yang memang memiliki kewajiban melaporkan SR ya. Sepertinya itu sih. Jadi data campuran. Nah, karena data objeknya campuran, saya punya pemahaman bahwa ketika diolah regresi, sudah pasti awalnya tidak normal. Karena variasi data antara misalnya nih yang jualan barang-barang tambang sama misalnya jualan jasa bank pasti beda secara karakteristik keuangannya. Baik secara total aset, secara kinerja, atau secara nilai kewajiban hutangnya gitu ya. Di sini juga ada UNTR, UNVR, walaupun sama-sama UN, sama-sama apa namanya menggunakan kode yang mirip-mirip, tapi ini jauh berbeda antara UNTR sama UNVR. Wika. Oke, ini saya save dulu. Apa ya, sebentar, saya save. Ini berarti ifuse yang ini data olahan Yosi. Saya mulai dari ifuse ya. Saya buka ifuse-nya pakai ifuse 12. Nah, lupa ini seharusnya nih ada moderasi. Coba kita lihat setelan moderasinya. Oh, ini pakai X1Z ya. X1Z. Baik, berarti di sini saya juga akan menyamakan. Ini X1 underscore Z. Berarti antara stik dikalikan KA. Ini X2 underscore Z antara siapa nih? CG dikalikan KA. X3 underscore Z berarti ini ROA dikalikan KA. Oke. Dah, save. Mari kita kerjakan di ifuse-nya, file, open, foreign data as work file. Oke, next. Kita finish aja dulu supaya cepat. Oke. Melanjutkan tadi pemahaman contekan saya, kita ngolahnya posisinya seperti ini dulu nih. X1, X2, Y. Nah, di dalam pemahaman yang ada di apa namanya? Asumsi harus dipenuhi ketika mengolah ya. Bahwa semua data scores dan nilainya itu harus kuantitatif variabel. Kuantitatif variabel artinya datanya berupa angka ya, karena di sini saya melihat datanya angka semua dan sudah sesuai, maka bisa lanjut. Ini data angka skala rasio menggunakan format data kuantitatif. Selanjutnya, the variable should be approximately normally distributed. Assumption for all pairs variable should be linear and that should not be extreme univariate or multivariate. Oke, di sini pemahamannya bahwa datanya secara univariate ataupun multivariate harus terdistribusi normal. Begitu juga nanti untuk apa namanya ketika diuji asosiasi atau uji regresinya, seluruh kombinasi variabelnya harus linear atau normally distributed. Untuk mengolah regresi ini, the outcome variable Y must be quantitative. Ya, sudah sesuai ya. Ini datanya kuantitatif atau datanya menggunakan skala rasio. Karena sudah terpenuhi, pengolahannya kita olah yang OLS dulu nih. Kita olah yang OLS terlebih dahulu. Kita pastikan bahwa yang data OLS itu sudah modelnya normal. Nah, kita cek dulu nih ke data-data masing-masing secara univariate. Kita highlight seluruh variabelnya. Kita open as a group. Kemudian kita view descriptive statistic common sample.
Nah, kita lihat nih, secara probability jago berak memang sebarannya tidak normal semua. Nah, makanya tadi saya lihat di Excel-nya Yosi, ini ada ln, ada log, ya. Cuman sepemahaman saya, ln itu tidak diperbolehkan ketika datanya satuannya desimal. Seperti ini contohnya, misalnya tadi y-nya itu kita lihat 0,52 ketika di ln menjadi negatif. Nah, itu agak aneh sih menurut saya. Yang harusnya laporannya positif. Nah, apakah Anda bisa jelaskan secara deskriptif itu laporannya kenapa bisa minus 0,66? Oke, itu nanti pembahasannya di tempat lain ya, karena saya melihat ketika mau melakukan transformasi logaritma, itu harus ada rujukannya bahwa variabel tersebut diperbolehkan dan bisa transformasi menggunakan ln atau log. Ya, ln atau log. Kita lanjut dulu ke moderasinya bahwa ini sudah beres, sampai dia uji homogenitasnya itu juga sudah lolos. Nah, di data ini saya copy dulu, nanti saya send ke saya send ke Yosi. Ini data untuk deskriptif ya. Deskriptif. Oke. Lanjut ke pengolahan regresinya. Oke, kita open as a group. Yes, kita quick estimate equation. Dulu. Oh, dia dari awal lagi nih, saya tutup dulu. Kita quick estimate equation. Tadi urutannya variabelnya SR ya. SR, C, konstantanya, kemudian stake, terus CG, sama ROA. Nah, kita cek nih. Kita cek dulu untuk datanya sudah sesuai 75 ya. 75. Nah, di sini nih kita perhatikan. Untuk data OOS-nya secara belum kita regresi awal, berarti ini regresi awal. Nah, ini menarik nih. CG berpengaruh negatif ya. Corporate governance berpengaruh negatif terhadap SR. Nah, coba kita coba tambahkan dengan si KA. ROA KA. Oke. Nah, akhirnya si CG masih juga tetap berpengaruh negatif. Ya. Kenapa? Nah, karena dari sisi KA-nya pun juga ini regresi setelah ditambah KA ya, ditambah KA kualitas audit. Nah, saya masih sama, nggak ada perubahan, masih negatif. Ini logikanya memang butuh membaca lebih banyak ya. Kenapa tata kelola yang baik itu bisa menyebabkan nilai SR-nya itu rendah? Ya. Nah, itu nanti tergantung bagaimana diskusi Yosi sama dosen pembimbing. Saya lanjutkan lagi, kita masuk ke uji normalitasnya. Kita lihat di sini. Nah, ini mungkin dimaksud Yosi tadi ya, di posting di postingan YouTube, dia tidak normal gitu, tidak normal. Nah, ada metode yang memang di eViews itu disediakan di menu estimate. Nanti di bagian option itu ada centang di sini namanya outlier indicator saturation. Nah, ini dicentang auto detection. Nah, option ini kita centang semua dan klik OK. Kita lihat
secara hasil tetap CG-nya masih negatif, hanya dia yang berpengaruh. Ya, kita lihat normalitasnya. Nah, ini sudah lolos uji normalitas. Cuman yang mau saya tekankan di sini, ini ada beberapa data yang memang digeser. Ya, data label nomor 1, 36, 56, 57. Kalau di SPSS itu namanya case-wise diagnostic, sama fungsinya. Cuman ini hal yang baru ya, hal yang baru, dan eFuse pun juga baru memasukkannya di dalam fitur eFuse versi 12. Jadi nanti bagaimana Yosi menyampaikan ke dosennya itu butuh baca dulu kayaknya. Butuh baca, butuh membrowsing apa namanya, website eFuse ya. eFuse indikator saturation. Nah, ini dia. Ini di sini kita lihat bahwa baru aja nih, baru Desember kemarin nih, diposting sama apa namanya, website resminya eFuse. Nah, ini bisa dibaca di eFuse-nya, dan langkahnya sama kayak tadi, ya, untuk melihat apakah eFuse atau eFuse-nya itu bisa membantu atau tidak untuk menormalkan distribusinya. Nah, ini karena tadi sudah lolos uji normalitas, kita cek juga untuk yang apa namanya, VIF-nya, multicall-nya. Tapi sebelumnya saya copy dulu. Ini berarti saya kasih regresi setelah outlier detection. Pakai eFuse. Oke, kita lanjut ke view. Tadi apa? Saya mau lihat VIF dulu ya. Oke, secara model, variabel independennya sudah bebas dari multicollinearitas. Sudah bebas dari multicollinearitas. Ini kan pakai VIF ya. Nah, ini. Lanjut uji apa nih? Hetero deh. Hetero yang paling umum misalnya Glaser kita coba. Nah, belum beres, kita coba yang metode lain pakai Bruce Pagan. Belum lolos juga karena masih kurang dari 0,05. Coba pakai Harvey, malah belum lolos, jauh sekali. Pakai White sih lolos sih. Ini propnya sudah di atas 0,05 semua. Satu lagi saya penasaran nih pakai yang ARC. Oke. Cuman saya lebih cocok pakai metode yang tadi apa, White aja, karena ini teorinya banyak dan ada di bukunya, beberapa buku eFuse yang saya baca di terbitannya Prof. Ghazali atau Pak Wisnu. Ya, ini residualnya sudah lolos. Lanjut lagi ke apa namanya, autokorelasi pakai residual serial correlation LM test. Oke, nah ini belum lolos ya, masih ada. Berarti kita coba pada leg 3. Masih belum lolos juga. Nah, kita pahami bahwa data ini mengalami apa namanya, autokorelasi, tapi itu tidak jadi suatu masalah. Kita bisa lanjut aja dulu. Oke. Karena ini kan bukan modelnya ya. Ini hanya apa, model yang di awal. Oke. Kita akan lanjut lagi ke pengolahan untuk apa namanya, yang model moderasi ya, regresi moderasi. Tadi saya ulangin lagi contekan saya, kita kan ngolah yang model by interaksi dulu nih, yang digabung X1, X2 diinteraksikan, diuji bersama-sama terhadap Y. Berarti ini saya estimate ulang,
Ini berarti X1 Z, X2 Z, sama X3 Z. Oke, kita lihat. Mudah-mudahan hasilnya lebih baik ya. Baik. Kalau lihat dari sini, ya, saya copy paste dulu. Jadi tadi sebelum moderasi, hasilnya CG-nya negatif. Di sini pun juga masih sama, negatif. Cuman di sini ada tambahan, KA-nya itu berpengaruh negatif. Justru KA-nya itu memperlemah. Ya, memperlemah. Ya, saya nggak tahu nih. Karena mungkin karakteristik data, jadi dia variasinya agak beda. Kualitas audit di perusahaan tambang mungkin beda di perusahaan audit di perbankan, ya. Itu mungkin reasoning yang bisa dicari tahu. Terus ini menarik sih. X2 tadi apa ya? X2 itu tadi corporate governance ya. Di sini menarik sih. X2 terhadap Z ini dia berpengaruh signifikan ya, dan hasilnya positif. Artinya ketika diinteraksikan, tata kelola yang sudah ada, yang di sini memang tata kelolanya memang dari data itu kurang begitu mendukung kegiatan SR, dengan ada bantuannya auditor atau apa namanya, saya melihat di sini kualitas auditnya itu dia pakai komite audit ya, komite audit, jumlah komite audit yang ada gitu ya. Artinya ketika dia semakin tinggi atau semakin banyak komite auditnya, maka akan meningkatkan pengaruh tata kelola secara positif terhadap SR. Artinya nilai SR akan lebih baik ketika tata kelola yang ada di institusional tersebut, baik perbankan, manufaktur, atau data yang ada, itu akan dikelola dengan baik oleh komite audit. Jadi semakin banyak komite audit, itu semakin memperkuat pengaruh positif X2 atau CG ke SR. Nah, ini menarik sih, karena kalau CG sendirian di sini tanpa adanya komite audit, dia kan sama-sama negatif. Sedangkan kalau diinteraksikan, dimoderasikan, ya, dia berpengaruh secara positif. Gitu. Saya lengkapi dulu untuk apa namanya normalitasnya. Oke, alhamdulillah masih normal dan ini lebih baik ya loncengnya. Kalau lonceng tadi itu menurut saya masih cenderung ke apa namanya wilayah kiri ya, wilayah kiri. Oke, ini berarti normalitas dari model moderasi ya, normalitas. Ini loncengnya sebenarnya sudah bisa dilihat normal sebarannya, dan signifikannya juga di atas 0,05 sehingga normal. Apa tadi ya? Oh ya, ke VIF ya. VIF. Nah, di sini nih baru nih kita perlu membahas lagi. Perlu membahas lagi. Perhatikan bahwa ketika dimoderasi, seluruh VIF itu datanya apa namanya? Mengandung multikoloneritas. Nah, boleh nggak sih lanjut? Boleh. Nanti Yosi bisa browsing regression, moderation, terus kata kuncinya multicollinearity, itu kalau nggak salah di Sage deh, di Sage. Oh sorry, di link Springer ya, di link Springer itu dia diperbolehkan. Cuman coba saya cari di mana ya, sebentar. Moderation multicollinearity. Ini dia.
di Springer. The multi-coloring in moderation regulation analysis. Oke. Di sini apa namanya? Untuk penjelasannya, sebentar saya buka dulu. Yang bikin ini namanya siapa tadi? Di Satnik 2016. Di Satnik 2016. Oke. Ini bisa dijadikan referensi untuk menjelaskan bahwa multicollinearity problem itu merupakan merely an illusion that arise from misinterpreting interaction. Jadi ini bisa kita lanjutkan ya. Bisa kita lanjutkan dengan adanya multicol. Kesimpulannya di sini kita menjelaskan bahwa moderated regression ini tidak mendapatkan suffer from a problem ya. Sebenarnya tidak masalah ketika ada apa namanya multicol matris yang tinggi ya. Jadi ini permasalahan pada data saja sih. Oke. Jadi ini kesimpulannya bahwa masalah multicol itu does not exist ketika melakukan interpretasi MMR. MMR itu adalah moderated multiple regression. Jadi dalam konteks VF ini sebenarnya bisa diabaikan. Jadi tinggal masukin referensi di Satnik 2016 bahwa ketika ada nilai VF yang tinggi, ini bisa diabaikan. Oke, masalah selesai. Kita lanjut ke apa ya abis ini? Oh, hetero tadi ya. Hetero tadi sebelumnya pakai white ya. Kita samakan saja. Oke, estimate dulu ya, sorry. Kita estimate dulu. Nggak bisa pakai Glaser coba. Oke, pakai Glaser sudah aman ya. Sudah di atas 0,05. Ini sebentar saya tambahin dulu apa namanya? Mendeley buat Yosi. Ini hetero. Ini saya tambahin catatan, gunakan kutipan siapa tadi? Satnik ya. Satnik ini tadi saya save di dokumen. Kita buka dulu. Oke. Gunakan kutipan di Satnik. Nah, muncul kan? Oke, clear. Ini hetero juga clear. Satu lagi apa ya? Oh, autokorelasi. Autokorelasi, saudara-saudara. View. Oke, alhamdulillah ini propnya juga aman ya, aman 0,0032 dan tadi nilai apa namanya DW 1,8 artinya terpenuhi lah korelasi. Oke, jadi sebenarnya tadi ya harus banyak baca dulu, harus banyak baca untuk model apa namanya model dari masing-masing interaksi, khususnya tadi ketika kita menggunakan outlier yang ada di Ifuse ya, yang bagian kondisi sebelum sama kondisi sesudah. Nah, ini izin sekali lagi saya ingin mencoba di SPSS menggunakan moderasi yang tekniknya tadi yang bagian atas ini nih.
Ya, ini konteksnya yang bagian atas ini. Saya penasaran aja, ingin membandingkan hasil yang tadi interaksi secara bersama-sama dengan yang interaksi by Hayes moderation. Jadi di SPS ini saya menggunakan bantuan namanya proses Hayes. Itu nanti bisa kamu cari di websitenya apa namanya Hayes moderation di sini. Nanti dibaca sama di download ya. Di download namanya proses ini, proses makro ya. Untuk SPSS, SAS sama R. Jadi EViews memang nggak support sih, saya nggak tahu apa namanya alasannya. Cuman ini sangat membantu untuk memahami sudut pandang lain mengenai pengolahan regresi moderasi. Hal yang sama akan saya lakukan tadi datanya. Ini saya copy paste dulu. Berarti di bagian sini tadi code ya. Ini code. Ini string. Terus ini saya space. Oke. Ini tadi year ya. Tahun. Oke, terus apa lagi tadi? Oh, ini saya copy paste aja biar cepat. Oke, ini saya save dulu. Berarti ini saya save data Yosi SPSS deh. Baik. Sama kayak halnya saya olah dulu regresinya. Regresi linear. Ini berarti posisi SR di dependent, sisanya di independent, statistik, outlier, standarnya 3. Ini buat ngecek outlier kalau di SPSS. Kemudian option, bisa lewatin. Apalagi ya, save ya, save. Ini buat uji normalitas nanti. Option, statistik sorry. Collinearity sama Durbin-Watson. Oke. Nah, kita lihat di sini signifikannya tidak berpengaruh ya, sama sekali tidak ada. Oke, karena kenapa? Pas diuji normalitas. Oke. Yang disarankan itu nomor 36. Coba kita lihat tadi nomor 36 di bagian sana ada nggak? Oh, ada nih. Nomor 36. Oke. Berarti kita lanjut untuk menghapus nomor 36. 36 kita hapus. Kita lihat lagi. Oke, sudah berpengaruh. Ya, dan ini sama ya hasilnya. Minus ya. Minus sama hasilnya kayak tadi. Kayak si siapa namanya? EViews ya. Bahwa ketika CG diolah sama-sama minus sih. Baik, ini karena sudah ada yang berpengaruh, untuk mempersingkat aja ya, kita lanjut ke analyze regression process. Nah, di proses ini kita sudah ada bantuan SR di Y, X1 itu tadi siapa ya? Stake ya, stake. Terus moderasinya KA ya. Apa lagi nih? Stake, udah bener. Oke, regresi pertama. Lanjut ke X2-nya tadi siapa ya? X2-nya CG ya. CG. Sekarang lanjut ke X3. X3-nya tadi ROA. ROA. SR udah bener, oke. Oke, kita lihat hasilnya. Mudah-mudahan sih mirip sama. Baik, ini untuk interaksi pertama antara stake dengan KA. Interaksinya 0, berapa tadi? 975 nggak berpengaruh. Ini CG ya. CG ini berpengaruh nih. Pada 10%, 0,0739 dan sama hasilnya positif. Jadi pemaknaannya sih kalau
prosesnya sama nih antara Ifuse sama SPSS, sudah kita outlier, pasti hasilnya arahnya sama juga ini, karena kan datanya sama. Ya, jadi ini pemaknaannya sama, bahwa ketika si tata kelola itu dibantu atau diinteraksikan dengan komite audit, maka hasil SR akan lebih positif. Nih, p-value-nya 10% atau kurang dari 0,1 dan koefisiennya positif. Yang terakhir, tidak berpengaruh. Nah, saya rasa cukup dulu daripada kebanyakan materi dan kebanyakan arahan. Sebaiknya Yosi fokus aja sama hasil diskusi yang saya kirim ke email. Nanti tolong diskusikan sama dosen pembimbing, mudah-mudahan beliau responnya baik ya. Dan nanti tolong dijelaskan juga bahwa ini menggunakan Ifuse 12. Outliernya itu tadi dibantu menggunakan namanya outlier detection indicator saturation, yang teorinya saya kutip dari websitenya Ifuse. Ini dia situs ini. Mudah-mudahan membantu. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi di diskusi selanjutnya.